menjadi manusia setengah dewa. Ya, sebelumnya kita sudah menerka bagaimana kita sudah membahas terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kedai Kopi dan juga Indobarometer. Sekarang kita ingin bertanya dengan kawan-kawan dari partai PKB dan juga PAN. Saya ke Pak Jazilul, Pak Fawaid. Ya. Pak, kalau Anda melihat dari dua nama ini, PKB sudah pasti ya Pak merapatnya ke Jokowi ya Pak? Karena saya dengar kan sudah pasti. Sudah pasti. Jadi cawapres Pak Caimin itu joinnya Jokowi Caimin. Oh, oke. Ada Kamis juga Gatot Imis, Mohaimin Iskandar. Itu pendukung Gamis, Gatot Mohaimin Iskandar. Tapi Caim yang keluar dari lesan Caimin itu join. Dan Mbak Ratna, kita melihat flashback bahwa di 2014 satu-satunya partai berbasis Islam yang di barisan Pak Jokowi itu PKB. Dan terbukti akhirnya menang Pak Jokowi. Tetapi 2014 dengan 2019 itu berbeda. Karena di 2019 ini pemilihan serentak. Nah, di situ ada yang disebut dengan kotel efek bagi partai. Nah, dan patut bersyukur saya di setiap lembaga survei menempatkan PKB ini pada posisi sebagai partai berbasis Islam yang memiliki rating untuk naik. Nah, faktor apa Mas yang bisa bikin naik? Salah satunya memang karena soliditas di dalam PKB dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Muhaimin dan para pendukungnya yang terus menggenjot bagaimana meyakinkan kepada kiai, kepada masyarakat. Suara kader yang baik ini. Bahwa ini nonton ini. Sebagai dan ini juga anjuran dari Pak Kodari juga atau lembaga-lembaga survei yang selama ini melihat bahwa di 2019 partai ini ada yang disebut dengan efek kotel efek. Nah, bagaimana cara PKB mensikapi itu? Tentu akhirnya muncul dorongan dari para kader PKB agar Pak Muhaimin sebagai ketua umum maju di posisi Pilpres 2019. Oke. Apakah Pak Muhaimin mewakili semua suara NU? Suara PKB ya. Semua suara PKB menyatakan itu. Dan akhirnya diikuti mandat-mandat berapa ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Jambi yang memberikan mandat ke Pak Muhaimin. Pak Muhaimin ini fardu kifayah hukumnya. Tahu fardu kifayah? Wajib untuk menggugurkan kewajiban umat Islam, Pak Muhaimin menjadi wakil presiden. Nah gitu. Nah, kemudian kepada siapa berpasangan? Nah, ini kemudian para kiai atau para kader memberikan arah bersama Pak Jokowi. Jokowi, Pak Muhaimin. Jadi 2014, 2019 terus bersama Pak Jokowi. Tentu polanya saja yang berbeda. Kami tidak memaksa, kami tidak mengintervensi, tapi boleh dong kami menyuguhkan kepada masyarakat Indonesia, inilah tokoh kami, Pak Muhaimin gitu. Yang bisa juga masuk di gelanggang Pilpres 2019. Menawarkan kan berarti sudah ada komunikasi dengan Pak Jokowi. Kalau sekarang Pak Jokowi itu kirim sinyal dengan PKB seperti apa sih Pak? Kira-kira sekarang sudah lampu hijau atau mungkin masih lampu kuning? Ya semalam satu pesawat sama Pak Muhaimin. Tapi kemarin juga Pak Jokowi sama Pak Erlangga juga, sama Pak Romar Muzi juga. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kami tidak pernah melarang siapapun, kader partai manapun untuk bersama-sama mendinamisir Pilpres 2019. Tetapi PKB berupaya sekuat tenaga untuk menggugurkan fardu kifayah Pak Muhaimin wapresnya gitu. Kalau bukan Pak Muhaimin tidak gugur itu fardu kifayah kan. Masih berkewajiban untuk berjuang. Kalau Pak Muhaimin sudah diterima, gugurlah fardu kifayah. Oleh sebab itu mari kita berjuang untuk memenangkan pasangan join gitu. Jokowi Pak Muhaimin. Baik. Saya ke Pak Jazilul, Pak Nasrullah Larada, ke Bendahara Umum DPP PAN. Pak, kalau PAN sendiri sekarang ini gimana Pak? Kali kita lihat ada yang gerbong yang dekat sama Pak Jokowi, tapi di satu sisi ada juga gerbong yang suka mengeluarkan statement-statement yang cukup menyerang dengan partai-partai pemerintah begitu. Sebenarnya mau kemana sih Pak? Ke kanan atau ke kiri? Jadi inilah salah satu keistimewaan dari Partai Amanat Nasional. Tapi membingungkan publik, Pak. Sementara. Jadi, membingungkan, tapi ada satu sisi yang punya punya konstituen sendiri,
sini juga punya konstituen. Jadi kita dua-duanya kita pelihara konstituen yang meskipun saat ini keduanya agak kelihatan berseberangan. Oke. Karena kita melihat bahwa pertempuran untuk capres itu kan masih cukup panjang. Benar kata Mas Kodari tadi. Dulu 1 Pak tahun, SBY, Pak. ya dulu Pak SBY itu tahun yang sama masih 40%, tapi ngejarnya cepat kan gitu. Ada ngejar, jadi dari 40 kemudian tiba-tiba bisa menjadi 60%. Nah, Pak Jokowi juga begitu. Termasuk tadi kalau hasil survei dari Pak Kodari, Pak Jokowi dengan siapapun agak konstan hasilnya. Kemudian Pak Prabowo dengan Anies hasilnya konstan. Pak Jokowi dengan Bu Sri Mulyani 3,6 ya kalau nggak salah, kemudian dengan Pak AHY 3,8 gitu kan. 36. 36, terus dari sekian 38,8. AHY 38. Nah, Ya. dengan Pak Gatot 37 kalau nggak salah. 37 lah ya itu ya. Nah, tapi Prabowo dengan Anies ya konstan, hanya pas ketika ketemu dengan Jokowi Sri Mulyani 21, sekian gitu ya kalau nggak salah. Nah, terima kasih Pak udah baca surveinya Pak. sampai cukup menarik itu. Ya kan? Oke. Nah ini menarik karena posisi Prabowo hanya satu pendamping. Nah, ini kan kenapa satu pendamping? Karena keduanya Iya. karena keduanya kan berbeda. Berbeda. Ada sisiran pemilih konstituen yang mungkin agak berbeda antara Prabowo dengan Anies. Nah, yang menarik itu karena di situ ada 24%-an lah kurang lebih ya yang belum menentukan pilihan. Nah, PAN mengambil itu dari awal. Untuk memilih? Untuk menentukan sikap nanti. Oke. Ya kan, yang PAN bagaimanapun juga partai koalisi pemerintah. Ya kan? Masih ada menteri dari PAN. Kemudian kita juga belum pernah mengatakan cerai secara resmi, ya kan, dengan pemerintah. Ya kan? Kok cerai dengan ini nggak ditanya cerai tiba-tiba langsung bilang cerai ini karena mungkin menyerang dari Belum luar kirim surat terus. talak. Kita belum bikin surat talak, kecuali kalau Tapi tetap dinafkahi Pak Jokowi, Iya. gitu ya mungkin nilai gitu ya. bukan dinafkahi. Enggak. Nah, tapi sisi lain kita juga berupaya kritis semaksimal mungkin. Kritis semaksimal mungkin. Pak Amin dengan beberapa gerbong yang lain itu kan kritis terus, ya kan. Bahkan kemudian muncul viral 2019 ganti presiden kan gitu kan. Dan sisi lain muncul 2019 ganti capres kan gitu. Ini kan muncul semuanya. Nah, PAN dalam kondisi ini masih melihat mana yang bisa menambah suara partai. Kalau dari sisi konstituen, mayoritas konstituen PAN justru banyak yang oposisi. Konstituen, ya kan? Nah, kita lagi menjaga itu. Sementara posisi kita kan masih koalisi dengan pemerintah. Kita nggak bisa semena-mena kemudian mementingkan konstituen, tapi kita berkhianat dengan koalisi. Nah, kita mencoba untuk cari jalan tengah. Ya kan? Coba mungkin kalau jalan tengahnya gimana Pak? Ada di dalam kabinet tapi tetap nyerang di luar gitu. kalau itu belum, nanti jalan tengah ada mesti nanti kan. Okay. Ya kan? Artinya jalan tengah itu bisa saja kita berpisah, ya kan? Monggo. Yang udah jadi kabinet kan sudah kita wakafkan gitu kan, yang kita bisa berpisah baik-baik, ya kan. Tapi itu juga masih belum kita putuskan bersama. Tapi intinya hasil beberapa survei ya kita mengambil kesimpulan bahwa mayoritas konstituen PAN itu ada di posisi oposisi, mayoritas. Apa yang membuat PAN merasa tidak nyaman dengan Pak Jokowi sehingga Anda tadi mengeluarkan statement seakan-akan iya kemungkinan nanti kita akan berpisah? Ya, kemungkinan. Iya, kemungkinan. Iya, apa yang membuat kita tidak nyaman? Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya tadi saya katakan bukan persoalan PAN-nya, tapi konstituen PAN mayoritas itu ke arah oposisi. Oke. Ya, apa yang membuat konstituen PAN tidak nyaman? Nah, itu sekarang wajar. saya itu Itu wajar mungkin ya. Ya mungkin kalau persoalan konstituen ini kan kita bisa lihat dari persoalan kepuasan pemimpinan Jokowi. Ya kan, bagaimana pemihakan terhadap rakyat, bagaimana keberpihakan terhadap umat terutama. Ya kan, meskipun ini juga bisa debatable lah. Artinya si X mengatakan, konstituen ini mengatakan wah kurang berpihak kepada rakyat atau kurang berpihak kepada umat, tapi si X mengatakan bahwa wah sudah cukup berpihak gitu kan. Nah, ini debatable gitu kan. Tapi kami menganggap bahwa prinsip keberpihakan terhadap rakyat masih minim. Termasuk misalnya ya kita wajar lah kalau di beberapa PAN kemudian kritis terhadap tenaga kerja asing misalnya kan.
PAN kritis terhadap infrastruktur yang mungkin hampir mayoritas dibiayai oleh pihak asing misalnya kan. Nah itu. Oke, baik. Mas Kodari, apa yang akan terjadi ketika ada partai yang menjelang 1 tahun Pilpres dan ini nanti Pilpres dan Pileg itu jadi satu, namun belum juga menentukan sikap seperti PAN ini kan sekarang masih tunggu momentum. Apa dampaknya nanti dalam survei? Ya, saya kira bisa ketinggalan kereta. Tapi begini, kalau bicara pemilu legislatif sebetulnya dampaknya masih jauh. Karena begini, pemilu 2019 ini berbeda dengan 2018. 2018 itu pemilu legislatif dulu, baru pemilu presiden. 2014. Sementara 2019 ini pendaftaran calon presiden dulu, ya, sudah bulan Agustus. Nanti pemilunya berbarengan pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Jadi PAN ini sekarang memang ditunggu keputusannya bukan bulan April seperti tahun pemilu sebelumnya, tapi bulan Agustus, ya, bulan Juli lah sebetulnya. Bulan Juli pendaftarannya tanggal 4 Agustus. Nah, memang kalau bicara PAN, ya, kenapa tidak puas? Kalau Pak Nasrullah kan nggak mungkin ngomong secara terbuka, walaupun dia sudah sangat terbuka dengan mengatakan konstituen kami tidak di Pak Jokowi, begitu. Ya, satu kan secara kepartaian tidak puas, begitu. Kursinya cuma 1, bandingkan dengan PKB, kursinya 4, kan ya. 4 ya Mas ya? 4 apa 5? Datang belakangan. Iya, tapi kok 2 lah gitu. Masbuk sih masbuk, tapi ya 2 lah gitu, jangan 1, kira-kira begitu. Yang kedua memang basis sosialnya itu memang tidak sama dengan Pak Jokowi. Jangankan dengan Pak Jokowi, ya, yang notabene itu partainya PDI Perjuangan itu dikategorisasikan sebagai kelompok katakanlah abangan begitu. Dengan NU pun sebetulnya itu segmennya beda. Beberapa waktu yang lalu, ya, Pak Haidar Nasir, ketua umum PP Muhammadiyah, datang ke NU, PBNU, dan mengatakan kepada wartawan, tenang saja, NU dan Muhammadiyah itu tidak pernah berpisah, karena memang tidak pernah bersatu. Baik, analisa yang cukup ini analisanya 100 tahun ke belakang nih, ya. NU itu berdiri karena reaksi terhadap Muhammadiyah. NU itu orang-orang yang takut dengan ajaran Muhammadiyah. Begitu, kita terbuka ya, ini analisa ilmiah kan. Ini fakta bukan fiksi ya. Ini fakta bukan fiksi. Jadi Muhammadiyah itu, NU itu didirikan jelas-jelas sebagai respon kepada Muhammadiyah, begitu. Oke, baik. Nah, memang pada dalam konteks ini sebetulnya kalau bicara nilai politik, menurut saya PAN itu lebih dibutuhkan oleh Pak Jokowi pada hari ini, karena memang segmennya beda. Kalau PKB sudah sama, udah dekat antara NU dengan teman-teman kita abangan itu dekat, begitu loh. Secara psikologi itu jaraknya nggak jauh. Pasarnya sama. Iya, tapi kalau jaraknya dengan Muhammadiyah itu lebih jauh. Oke, ya, baik. kan? Jadi kalau di apa namanya, kalau di Madura itu kan ada pertanyaan, sampai NU apa namanya, gimana pertanyaannya? Islam atau Muhammadiyah? Islam atau Muhammadiyah? Islam atau Muhammadiyah? Sekarang Muhammadiyah sudah lebih memodernisir diri untuk sangat nasional. Oke, juga. baik. Jadi, Baik, di segmen selanjutnya kita akan membahas. dengan Wahabi lah. Oke, baik. Di segmen selanjutnya, saudara, kita akan membahas tadi apa yang disampaikan bahwa ada satu calon yang mungkin sekarang sudah curi start mengatakan bahwa saya siap untuk jadi presiden adalah Pak Gatot. Tapi kalau bagaimana hitung-hitungannya? Berapa persen kemungkinan Pak Gatot bisa maju di Pilpres dan bagaimana kemungkinannya untuk menang? Tetap bersama kami sesaat lagi.